Pak Mahfud ini Pak. Kabinet akan hak prerogatif Pak Presiden ya, saya nggak bisa menyampaikan itu. Tapi benar Pak kabarnya Rabu ini akan ada pelantikan ya Pak? Ya nanti kita lihat aja. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan kembali melakukan reshuffle Menteri Kabinet Merah Putih. Dikutip dari tribunnews.com, terkait kabar ini, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, Bapisus, Aris Marsudianto buka suara. Dari kabar yang beredar, reshuffle menteri disebut akan dilakukan besok, Rabu, 17 September 2025. Mengenai kabar ini, Aris mengaku tak tahu persis soal isu itu. Menurutnya, apabila perombakan kabinet sudah diputuskan, nantinya akan disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Saya tidak tahu persis ya. Nanti setelah diputuskan biar disampaikan Mensesnek, Menteri Sekretaris Negara, kata Aris di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 16 September 2025. Diakuinya, dirinya memang diajak Presiden Prabowo membahas soal kabinet. Namun ia mengatakan, terkait dengan perombakan kabinet, baik itu jadwal, maupun orang-orang yang mengisinya merupakan hak prerogatif Presiden. Kabinet kan hak prerogatif Pak Presidennya. Saya gak bisa menyampaikan, katanya. Ia lantas merespons soal munculnya sejumlah nama yang diduga kuat akan mengisi jabatan Menko Polkam. Aris menyebut jika Presiden pasti akan mencari sosok pengganti terbaik untuk mengisi jabatan tersebut. Oh nanti akan dicari putra terbaiklah oleh Pak Presiden pasti. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu. Dari suku apapun, dari mana asalnya, pungkasnya. Dalam reshuffle nanti, Presiden Prabowo juga disebut akan melantik 2 wakil menteri, yaitu Wakil Menteri Koperasi dan Wakil Menteri Tenaga Kerja. Nah ini gimana nih Pak? Pak Mahfud ini Pak. Kabinet akan hak prerogatif Pak Presiden ya, saya nggak bisa menyampaikan itu. Tapi benar Pak kabarnya Rabu ini akan ada pelantikan ya Pak? Ya nanti kita lihat aja. Ya, nanti kita lihat. Nanti setelah selesai lah ya. Nanti setelah selesai baru enak. Kan kursinya juga yang kosong Menko Polkam. Nah ini melihat sosok Pak Mahfud gimana? Nanti akan dicari putra terbaik lah oleh Pak Presiden pasti ya. Beliau akan mencari putra terbaik bangsa tanpa pandang bulu. Siapapun dari mana asalnya. Pak Aris diajak ngobrol juga mengenai sosok. Oh ya tentulah. Ya kita. Siapa aja itu Pak Aris? Berarti memang hari Rabu ini atau pekan ini? Saya tidak tahu persis ya. Nanti setelah diputuskan biar disampaikan oleh Pak Menko. Pak Aris mengusulkan. Ribuan pengemudi ojek online, ojol, akan melakukan unjuk rasa pada Rabu, 17 September 2025. Ribuan pengemudi ojol yang tergabung dalam Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia itu akan menggelar unjuk rasa dalam rangka peringatan Hari Perhubungan Nasional. Dikutip dari Warta Kota, aksi tersebut akan berlangsung di 3 titik utama, yakni Kementerian Perhubungan, Istana Negara, dan Gedung DPR RI. Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono di muatribunnews.com, menyebut bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap kebijakan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Ojol menilai Menhub lebih berpihak pada kepentingan perusahaan aplikator transportasi daring ketimbang pengemudi. Hari Perhubungan Nasional yang seharusnya dapat menjadi suatu kebanggaan kemajuan Indonesia pada bidang perhubungan, kata Igun dalam keterangannya, Selasa, 16 September 2025. Igun menilai, selama menjabat, Menteri Perhubungan lebih banyak mendukung kebijakan yang menguntungkan aplikator, alih-alih berpihak pada kesejahteraan para pengemudi. Di mana kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Menhub dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online. Garda menilai bahwa secara jelas telah terjadi vendor-driven policy, di mana kebijakan-kebijakan Menteri Perhubungan telah dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan aplikasi transportasi online, ujar Igun. Aksi yang diberi nama Aksi 179 ini juga disebut diikuti oleh sejumlah aliansi mahasiswa, termasuk Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, BEMUI. Garda juga menghimbau masyarakat untuk menggunakan moda transportasi alternatif pada hari aksi, karena sebagian besar pengemudi akan menonaktifkan aplikasi sebagai bentuk solidaritas.
Dalam pernyataan resmi, Garda Indonesia menyampaikan 7 tuntutan utama dalam aksi tersebut, yaitu 1. RUU Transportasi Online masuk dalam Prolegnas 2025-2026. 2. Potongan aplikator 10% harga mati. 3. Regulasi tarif pengantaran barang dan makanan. 4. Audit investigatif terhadap potongan 5% oleh aplikator. 5. Penghapusan sistem aceng, slot, multi-order, dan member berbayar. 6. Pencopotan Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. 7. Pengusutan tragedi 28 Agustus 2025 oleh Kapolri. Namun demikian Ketua Umum Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, menyampaikan, sebagai bentuk solidaritas, para driver ojek online akan menonaktifkan aplikasi secara serentak besok. Ia mengimbau masyarakat agar memilih moda transportasi alternatif karena layanan transportasi online diprediksi lumpuh sementara. Imbauan Garda terhadap warga Jakarta agar memilih moda transportasi alternatif pada Rabu 17 September 2025 karena sebagian besar transportasi online akan mematikan aplikasi secara masif sebagai bentuk solidaritas pergerakan aksi demonstrasi ojek online ke Kemenhub, Istana, dan DPR RI, kata Igun dalam keterangannya, Selasa, 16 September 2025, seperti dimuat kompas.com. Namun demikian sekitar 2.000 pengemudi ojol yang tergabung dalam komunitas ojol di Jakarta Utara dan URC Jakarta Utara dipastikan tak ikut demo di depan DPR, Kementerian Perhubungan, dan Istana Negara, Rabu, 17 September 2025. Koordinator Wilayah Ojol Jakarta Utara tidak ikut turun aksi, ucap Ketua Korwil Jakarta Utara, Mansur. Mansur memastikan, ada sekitar 2.000 anggotanya tak ikut demo ojol 17 September 2025. Apabila ada anggotanya yang ikut turun demo besok, maka komunitas tak akan bertanggung jawab apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan. Jika ada komunitas di Jakarta Utara YG ikut serta dalam aksi tersebut, kami dari kepengurusan tidak akan bertanggung jawab, akan kami kembalikan ke hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia, kata Mansur. Meski tak ikut demo, Mansur memastikan komunitas ojol di Jakut tetap mendukung perjuangan teman-teman seprofesinya besok yang melakukan demo. Korwil Jakarta Utara dan URC Jakarta Utara tetap menghargai pada komitmen dan semangat militansinya terhadap apapun terkait perjuangan ojol Indonesia, ujar Mansur. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.